Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Nurul Ramadan, nomor PP 1801032027. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang LCB. Pengertian LCB adalah suatu alat listrik yang dipergunakan sebagai pengaman bila terjadi arus bocor pada salah satu penghantar yang melalui alat tersebut. Saklar ini memiliki sebuah transformator arus dengan inti berbentuk gelang. Dalam keadaan normal, jumlah arus yang dilingkari oleh inti transformator sama dengan 0. Kalau ada arus bocor ke tanah, keadaan seimbang akan terganggu. Karena itu dalam inti transformator akan timbul suatu medan magnetik yang membangkitkan tegangan dalam kumparan sekunder. Apabila arus bocor tersebut mencapai pada suatu harga tertentu, maka relay pada LCB akan bekerja melepaskan kontak-kontaknya. Berdasarkan PUIL 2000, prinsip kerja LCB. Pada saat terjadi gangguan arus yang mengalir di penghantar fasa tidak sama lagi dengan arus yang mengalir pada netral, yaitu IL sama dengan IN tambah IF, atau sistem dikatakan dalam keadaan tidak seimbang. Ketidakseimbangan antara arus fasa dengan arus netral menandakan adanya arus bocor ke tanah akibat kegagalan isolasi. Ketidakseimbangan arus ini akan menyebabkan fluks magnet pada teori, sehingga pada bilitas sekunder, toroida akan dibangkitkan suatu tegangan yang berfungsi untuk menggerakkan relay pemutus mekanisme kontak. Kemudian kontak utama LCB akan memutuskan hubungan dengan peralatan. Cara kerja LCB. Saklar ini dapat dikendalikan secara manual dan magnetik listrik. Apabila kedudukan saklar penghubung LCB dalam keadaan tertutup, maka sumber tegangan listrik akan mengalir ke bagian beban. Kumparan magnet yang akan membuka rangkaian bekerja apabila ada arus listrik yang mengalir pada kumparannya. Kumparan magnet yang akan membuka rangkaian bekerja apabila ada arus listrik yang mengalir pada kumparannya. Rumusnya ialah IS sama dengan RK tambah RF bagi 2, di mana IS adalah tegangan sentuh atau volt, RK tahanan badan manusia atau ohm, RF tahanan kontak ke tanah dari satu kaki pada ohm, IK yang harus melalui tubuh atau ampere. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Analisa. Yang pertama itu analisa data. Pada percobaan ini dilakukan 3 kali percobaan dengan sistem yang berbeda, yaitu sistem TT, TN, dan IT. Pengujian ini masing-masing sistem memiliki rangkaian yang berbeda pula dengan hasil yang berbeda. 1. Sistem IT. Pada tabel pertama itu pengujian sistem TT. Dilihat pada percobaan dengan arus beban 1,2 ampere, ditetapkan arus bocor sebesar 5,8 mA dengan waktu selama 120 detik tidak mengalami trip. Sama dengan percobaan kedua dengan arus beban 1, ampere, diukur arus bocor 7,54 selama 120 detik tidak mengalami trip. 2. Sistem TN. Pada percobaan TN, pentahanan atau ER dan netral. Pada percobaan kedua ini, untuk TN arus bocor lebih besar daripada TT dikarenakan pada sistem TN yang dikemukakan hanya satu. Pada percobaan TN pertama diukur di saat arus beban 1,2 dan 1,6 ampere, didapat arus bocor 6,8 dan 7,54 dengan waktu pengukuran pemutusan 120 detik. Rangkaian ini tidak mengalami trip.
3. Sistem IT. Pada percobaan IT, percobaan ketiga ini berdasar data pengukuran. Pada percobaan didapat nilai arus bocor yang dimulai dari 11, 7, 14, 8, 16, 3, dan seterusnya, yang mana kelima sampel ini tidak mengalami trip ketika diuji dengan waktu pemutusan 110 detik. Analisa rangkaian. Sumber tegangan 3 fase yang dilahirkan akan disalurkan ke konsumen, di mana konsumen akan memakai beban motor 3 fase yang akan memulai MCB dan ELCB terlebih dahulu untuk proteksi dari arus bocornya, dan langsung dibuat sistem pembumian KRD untuk sistem TT dan pembumian dipasangkan ke sistem pada sistem TN, serta pembumian yang terhubung ke peralatan pemisah pada sistem IT. Sumber tegangan akan mengaliri arus sesuai beban yang digunakan, di mana pada motor 3 fase akan mengalir arus yang nilainya sama besar antar ketiga fasenya. Maka dilakukan pengujian terhadap arus bocor dengan menghubungkan fase ke bodi motor, di mana bodi motor akan terhubung langsung ke sistem pembumian, baik RD maupun ke pentahanan sistem pada saluran. Pengujian menggunakan tahanan geser yang diserikan dengan ampermeter sebagai parameter pembumian arus. Nilai tahanan geser akan diturunkan sehingga meningkatkannya arus yang mengalir ke bodi atau arus bocor. Secara bersamaan, nilai arus yang seimbang ini akan terdeteksi oleh LCB sehingga membuat LCB bekerja sesuai settingannya dan akan memutus rangkaian seperti halnya fungsi relay. Analisa relevansi. Pada analisa ini dilakukan percobaan dengan menggunakan peralatan proteksi berupa LCB atau dikenal juga dengan airbag breaker yang berfungsi untuk mengamankan rangkaian peralatan dan beban terhadap arus bocor. Dalam keadaan normal, jumlah arus yang terdapat pada LCB adalah 0 ampere. Apabila terjadi arus bocor ke tanah, misalnya sebesar 0,5 ampere, maka keadaan seimbang ini akan terganggu. Karena itu, di dalam inti trafo akan timbul medan magnet yang membangkitkan suatu tegangan dalam kumparan sekunder. Jika dilihat dari prinsip kerjanya, pada saat terjadi gangguan arus yang mengalir di pengantar, maka fase tidak sama lagi dengan arus yang mengalir pada netral, yaitu IL sama dengan IN plus IF, atau sistem dikatakan dalam keadaan tidak seimbang. Analisa perbandingan. Pada percobaan ini diperoleh nilai arus terhadap beban yang digunakan dan nilai arus bocor pada pengujian. Arus pengujian juga dilakukan terhadap waktu dan kondisi yang dihasilkan, di mana kondisi trip atau tidak trip terhadap pengaruh arus terhadap pengukuran waktu dapat dibuatkan dengan karakteristiknya. Kesimpulan. Setelah dilakukannya praktikum mengenai karakteristik LCB, maka dapat diambil kesimpulan itu. 1. LCB adalah pengaman untuk memutuskan arus yang dilengkapi dengan deteksi arus bocor atau yang mampu mencegah bahayanya akibat sengatan listrik ke manusia secara langsung. 2. Dapat memutuskan rangkaian terhadap sumber ketika terjadi kontak singkat antara positif dan negatif dan melakukan grounding pada instalasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.